Ali Al-Izzi. Kitab aslinya itu Madarijus Salikin, karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Mutawaffa sanah, yaitu Imam Ibnul Qayyim yang meninggal tahun 751 Hijriah. Namun sebelumnya, kalau karena mengingat waktu ini adalah kultum ya, kultum waktunya singkat, tidak saya baca seluruhnya. Ini sudah kitab ringkasan, kitab tahdhib. Dalam kajian di bulan Ramadan ini saya tidak terus atau tidak sambung kajian saya dalam kajian di Masjid Al-Falah dengan kitab Riyadhus Shalihin ya. Khusus untuk bulan Ramadan ini saya akan kaji kitab ini, Tahdhib Madarijus Salikin. Yang asli kitabnya adalah Madarijus Salikin karya Imam Ibnul Qayyim. Baik, menyingkat waktu juga akan saya singkat-singkat, yang penting poinnya akan tersampaikan. Secara global sebelumnya harus kita ketahui dulu siapa itu Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim ya tadi kalau meninggalnya disebut di sini tahun 751 Hijriah atau sekitar kalau Masehinya itu abad ke-12 atau abad ke-13. Tahun 1298 ya, mau masuk abad ke-13 Masehi. Secara pandangan beliau pemikirannya banyak terpengaruh atau banyak mengikut pada Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Terus kemudian juga karena beliau Imam Ibnul Qayyim ini sebagai ulama besar pada masanya, dan juga banyak karangan-karangan kitab-kitab yang beliau miliki, seperti ada Zadul Ma'ad, ada kitab Talbisul Iblis, dan diantaranya di sini disebutkan oleh yang mentahdhib kitab ini bahwa Madarijus Salikin adalah kitab yang terbaik yang dimiliki, yang pernah ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Intinya di sini menjelaskan atau menjabarkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu mengkupas habis tentang surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi nanti akan kita pelajari kandungan-kandungan apa yang ada di suratul Fatihah, khususnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena beliau secara visi di dalam penulisan kitab ini ada dua, yaitu murni karangan beliau, yang kedua juga untuk kritik ya, untuk kritik kepada penulisan salah seorang ulama. Baik, demikian tentang kitab ini. Adapun secara umum ya, secara global isinya itu tentang tazkiyatun nufus atau pensucian hati ya. Karena beliau juga termasuk ulama sufi ya, yang berpikir, yang ingin membersihkan hati ya, pembersihan hati. Jadi ingat, jadi ini kalau kita mau belajar berakhlak, beradab, kemudian ikut sunnah Rasul, ya termasuk panutannya kita harus banyak mengkaji atau tahu tentang apa yang disampaikan oleh, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah seperti itu, bagus tulisan ini. Baik, kita langsung masuk pada bab pertama, yaitu suratul Fatihah, Fatihatul Matalibil Al-Aliyah. Fatihah ataupun surat Fatihah itu adalah memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Iklam an hadhi surata istamalat ala ummahatil matalibil aliyah atamul istimal wa tadammanatha akmalu tadammun. Ketahuilah bahwasanya surat atau surah Al-Fatihah ini yaitu mencakup induk dari segala tuntutan-tuntutan yang tinggi serta cakupan-cakupannya. Maksudnya apa? Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu merupakan inti ya, ummahatul matalib al-aliyah itu adalah induk, sumber dari segala tuntutan yang tinggi. Tentunya apa? Tuntutan kita di dalam kehidupan, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastamalat ala ta'rifil bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi salasati asma'in. Adapun cakupan pengertian dari
beribadah kepada Allah Al-Ma'bud Tabaraka wa Ta'ala mencakup 3 nama, marju'ul asma'il husna wa sifatul ulya ilaiha wa madaru alaiha wahya Allah Ar-Rabb Ar-Rahman. Jadi cakupan diantara ya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama sesembahan kita, nama yang kita ibadahi itu kembali kepada 3, yaitu sifat, termasuk rujukan pada sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Di antaranya adalah sebutan untuk nama Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Nah, semuanya ini kan Allah, yaitu Allah sendiri menamakan Allah dengan sebutan Allah, sembahan kita Allah. Kemudian juga Ar-Rabbu, itu juga nama Allah, Ar-Rahmanu juga nama Allah. Wa buniyat suratul alal ilahiyah wa rububiyati wa rahmah. Dan adapun surat Al-Fatihah ini dibangun atas 3 unsur. Yang pertama adalah al-ilahiyah, yaitu kalau al-ilahiyah bahasa kita itu ketuhanan ya. Nanti ada juga yang menyebut tentang uluhiyah, keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rububiyah serta Rabb ya. Tentang Rabb harus kita bedakan ya antara uluhiyah, ilahiyah itu Allah sebagai ilah, rububiyah Allah sebagai Rabb. Nah, kalau mungkin adik-adik yang sudah belajar santri tahu pembagian tauhid itu ada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Nah, di dalam Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah itu di dalamnya terkandung 3 unsur ini. Di antaranya apa? Unsur ilahiyah, yaitu sifat keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ilahiyah? Yaitu Allah sebagai ya tempat bersandar, Allah yang kita ibadahi, Allah tempat meminta, yang perlu ditakuti, yang dicintai, itu namanya ilahiyah. Sedangkan yang rububiyah itu bagaimana? Yang rububiyah itu Allah yang maha mengatur, Allah pemberi rizki. Nah, seperti itu. Itu ada perbedaan. Serta sifat rahmah. Rahmah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi iyyaka na'budu, adapun di dalam lafaz iyyaka na'budu mabniun alal ilahiyah. Adapun lafaz iyyaka na'budu di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut mabniun alal ilahiyah, itu terbangun di atasnya apa? Keilahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya apa? Ilahiyah itu ialah apa? Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah. Iyyaka hanya kepadamu, hanya kepada engkau Allah, na'budu kami beribadah. Nah, di sini ibadah di sini disebut apa? Menunjukkan ini adalah unsur ilahiyah, ketuhanan ya bahasanya. Jadi Tuhan, ilah itu adalah Allah yang kita ibadahi. Wa iyyaka nasta'in, dan dalam lafaz berikutnya setelah iyyaka na'budu yaitu iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ala rububiyah itu mencerminkan atau menunjukkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki harus kita bedakan, kita pahami nggih, antara ilahiyah atau uluhiyah Allah serta rububiyah Allah. Kalau na'budu beribadah, Allah yang kita sembah, kita berdoa, kita takut, kita cinta, itu termasuk ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya seperti itu. Sedangkan yang nasta'in, kita mohon pertolongan, kedudukannya ini berfungsi atau membangun bahwa keyakinan kita kepada Allah sebagai Rabb, bukan ilah bahasanya. Allah sebagai Rabb, Allah mudabbirul alam, Allah yang mengatur alam raya ini. Terus kemudian nasta'in, Allah tempat kita meminta. Allah yang memberikan hujan, Allah menurunkan hujan, memberi rizki. Nah, ini disebut rububiyah Allah. Rabb dari sifat, dari kata Rabbun.
wa talabil hidayah ila siratil mustaqim bisifatir rahmah. Adapun permintaan hidayah kepada siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, bisifatir rahmah, itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang rahmah tersebut. Walhamdu yatadhammanul umur talata. Dan adapun alhamdu sendiri, yaitu alhamdu awal dari surat Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, yatadhammanul umur, itu mengandung 3 perkara. Fahuwa, adapun 3 perkara tersebut, al-mahmudu fi ilahiyatihi, yaitu al-mahmud, Allah yang dipuji, fi ilahiyatihi, di dalam keilahan Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji rububiyatihi, di dalam Rabb atau rububiyah Allah, wa rahmatihi, dan yang terpuji di dalam rahmat Allah, rahmah Allah, yaitu sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi sedikit ya. Jadi di sini dijelaskan tentang iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, terus kemudian termasuk lafaz alhamdu. Kalau iyyaka na'budu ini menunjukkan keilahan atau uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa membedakan ya antara uluhiyah dan rububiyah. Yang iyyaka na'budu itu ilahiyah, kemudian atau uluhiyah. Yang iyyaka nasta'in itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beda antara rububiyah dan uluhiyah. Itu yang santriwati tolong jangan geger ya. Adik-adik ya didengarkan ngajinya nanti. Nah, sedangkan lafaz alhamdu sendiri juga mencakup 3 perkara atau tiga unsur, 3 perkara, yaitu diantaranya adalah mahmudun fi ilahiyatihi wa rububiyati wa rahmatihi, sekaligus digabung jadi satu. Jadi lafaz alhamdu, segala puji bagi Allah tersebut ada apa? Pujian untuk keilahan Allah Subhanahu wa taala, sifat rububiyahnya serta sifat rahmatnya. Wa tadammanat isbatal mi'at wa jazaa'al ibad bi a'malihim. Wa tadammanat isbatal mi'at, dan adapun di dalam surat Al-Fatihah juga mencakup isbatal mi'at, itu penetapan adanya mi'at. Mi'at itu hari pembalasan. Hari nanti ya, mi'at tempat kembali, artinya apa? Pada hari akhir nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'al ibadi bi a'malihim, juga mencakup di dalam surat Al-Fatihah tersebut adanya jaza atau balasan kepada hamba bi a'malihim, dengan amal-amal mereka, hasaniha wa sayyi'iha, baik balasan bagi amal yang baik ataupun amal yang buruk, yang jelek. Nah, semuanya akan ada balasannya, baik amal baik ataupun amal yang tidak baik. Wa kullu hadza tahta qaulihi maliki yaumiddin. Nah, semuanya itu tadi tercakup atau terdapat di dalam ayat Maliki Yaumiddin, dialah Rob, raja yang menguasai. Kalau bahasa kita artinya bahasa terjemahan dalam Al-Quran itu yang menguasai pada hari pembalasan. Jadi termasuk ya, mencakup semuanya. Maliki Yaumiddin tercakup di dalamnya itu penetapan akan adanya hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pembalasan juga, pembalasan jaza bagi hamba tentunya ya, dengan amal-amal yang telah dikerjakan. Amal yang baik ya dapat balasan, kemudian amal yang jelek ya dapat, ya bahasanya bukan balasan tapi nanti iqab. Wa tadammanat isbatan nubuwati min jihatin adidatin. Dan juga di dalam
surat Al-Fatihah ini juga mencakup penetapan nubuah itu kenabian min jihatin adidatin, dari segi yang sangat banyak, dari beberapa segi. Ahaduha, salah satu atau yang pertama, kaunuhu rabbul alamin. Adapun cakupan nubuat tersebut apa? Kaunuhu rabbul alamin, lafaz Allah sebagai Rabb, ya, penguasa alam. Fala yaliku bihi ayat ruka ibadah, maka tidaklah, ya, fala yaliku, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ayat ruka ibadahu, untuk membiarkan hamba-hambanya la ya'rifuhum ma yanfa'uhum fi ma'asihim wa ma'adihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala gak pantas, bahasanya kita ya, bahasa orang Jawa, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb penguasa alam, ya, Rabb penguasa alam, tidak pantas dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan hamba-hambanya biar apa? Terlantar atau disia-siakan, tidak mengerti manfaat di dalam mereka hidup, serta tidak tahu tujuannya untuk kembali kelak di akhirat. Kalau seperti ini itu bukan sifat Allah Rabbul Alamin. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tetap akan memperhatikan hambanya. Allah yang menciptakan kita selaku hamba, dan Allah juga memperhatikan, ya, seluk-beluk kehidupan kita, semuanya diperhatikan. Kalau bukan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan kita, ya bukan sifatnya Rabbul Alamin. Wa nisbatur Rabb bi ta'ala ila ma la yaliqu bi, dan adapun nisbat atau gambaran di antara sifat Rabb Allah taala pada apa-apa yang tidak sesuai atau tidak layak baginya, wa ma qadaruhu haqqa qadrih man nasabahu ilai, dan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penciptaannya. Nah, semuanya seperti itu. Jadi semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Allah menciptakan kita ini tidak akan kita disia-siakan. Nanti berikutnya akan ada tuntutan-tuntutannya. Karena waktu sudah hampir, ya, masih ada beberapa menit, saya ulangi lagi. Cakupan yang pertama dari surat Al-Fatihah ini, di samping diantaranya adalah dari segi nubuah ada beberapa. Yang pertama sifat Rabbul Alamin, yaitu Allah sebagai Rabb, ya, penguasa alam ini, maka tidak pantas atau tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya, ya. Kita maka harus yakin dari ini, kita harus yakin kita ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti, kalau bahasa yang sering kita dengar itu, ya, sering dengar kajian, contohnya ada sepeda motor, ada apa, alat-alat itu ada manualnya. Demikian juga kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada panduan-panduan, tentunya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak tahu sama sekali. Nah, ini bentuk Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan pada kita selaku hamba. Wal maudhu'u tsani, adapun segi yang kedua, ahaduha min ismillahi, akhduha min ismillahi, yaitu diambil dari nama Allah, wa wal ma'luh wal ma'bud. Apa itu Allah? Allah adalah al-ma'luhun, yaitu yang diilahkan, wal ma'budu, dan yang diibadai. Nah, jadi apa itu Allah? Artinya Allah itu, jadi nama Allah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyebut dirinya dengan nama Allah. Apa itu artinya Allah? Allah itu al-ma'luh, yaitu yang diilahkan, wal ma'bud, dan yang diibadai. Apa itu diilahkan? Diilahkan tadi itu ilah apa? Uluhiyah. Allah itu tempat meminta, tempat takut, ya, yang perlu ditakuti, ya,
ya, khosyah, mahabbah yang perlu dicintai. Ini adalah ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'bud, dan yang perlu diibadahi al ma'budun, yaitu diibadahi, yang perlu diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila lil ibadi ila ma'rifati ibadatihi illa min tariqi rasulihi, illa min tariqi rusulihi. Dan adapun untuk mencapai bisa mengamalkan Allah itu sebagai makhluk yang diilahkan atau al ma'bud yang diibadahi, itu tidak ada cara melainkan harus mengetahui bagaimana cara ibadahnya, kecuali dengan cara atau dengan jalan yang ditempuh oleh para rasulnya. Nah, ini di sini disebutkan oleh Syekh, wala sabila lil ibadi ila ma'rifati ibadatihi, tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah itu melainkan apa? Harus menempuh jalan ibadahnya para rasul. Nah, seperti itu. Jadi untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu caranya atau jalannya ya harus kita mengikut apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dibuat oleh Rasul Allah. Nah, ini dari dua sisi, karena ada beberapa sisi. Sudah waktunya menjelang buka. Jadi kita ringkas cakupan penetapan kenabian atau nubuat di dalam surat Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah kaunur rabbul alamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Rabb, penguasa alam ini. Yang kedua adalah Allah yang dengan penyebutannya nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah yang diilahkan, Allah yang al-ilah, al-makluh yang disembah, wal ma'bud dan yang diibadahi. Nah, caranya bagaimana kita untuk menjadikan Allah itu sebagai ilah, caranya bagaimana kita beribadah kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali harus dengan cara atau dengan jalan yang telah ditempuh oleh para rasul. Nah, demikian mudah-mudahan kajian sore hari ini mengawali kajian saya yang pertama di Masjid Al-Falah ini, dan seterusnya insya Allah dalam bulan Ramadan syukur bisa selesai ya. Ini kitab tahdhibnya ada 2 juz, mudah-mudahan ya nanti di seluar Ramadan tetap akan kita kaji di Masjid Al-Falah ini. Demikian, sebelum saya akhiri, saya hanya mengingatkan termasuk waktu mustajabah untuk berdoa adalah waktu menjelang berbuka. Masih sedikit ada waktu, gunakan sebaik-baik, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita tahu siapa itu Allah. Allah adalah al-ma'luh al-ma'bud, yaitu yang kita sembah dan yang kita ibadahi. Kita memohon kepada Allah di bulan suci ini, di hari yang mulia ini, di waktu yang mustajab menjelang berbuka ini, kita gunakan untuk berdoa. Jangan lupa adik-adik, santriwan dan santriwati, untuk jangan langsung buka dulu, harus berdoa dengan doa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Saya akhiri kajian pada sore hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.